Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersama-sama berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih memberikan kepada kita kenikmatannya, baik kenikmatan Islam, iman, atau kenikmatan yang lainnya. Maka wajib bagi seorang muslim senantiasa berucap syukur dan senantiasa menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk kebaikan-kebaikan Islam. Senantiasa kita gunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berupaya menghindari hal-hal yang tidak Allah Subhanahu wa taala sukai dan tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita semua sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga datangnya hari kiamat nanti. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak mendapatkan syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke Al-Faslul Khamis. Kita masuk di pasal kelima dari bab Al-Adab. Kita akan masuk pada pembahasan Al-Adab ma'an nafsi. Adab kita terhadap diri kita pribadi. Jadi kita akan membahas apa kira-kira adab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sendiri. Maka di sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimallahu taala mengatakan, yu'minul muslimu bi anna sa'adatahu fi kilta hayataihi al-ula wa tsaniyah mauqufatun ala mada ta'dibi nafsihi. Beliau rahimallahu taala mengatakan, setiap muslim meyakini bahwasanya kebahagiaan manusia, kebahagiaan kita semua ini sebagai manusia di muka bumi ini, baik kebahagiaan kita ketika kita masih berada di dunia saat ini atau nanti ketika Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di padang mahsyar untuk kemudian kita dihisab dan menentukan apakah kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya atau sebaliknya ke dalam nerakanya. Sehingga apa? Kebahagiaan kita di dunia ataupun kebahagiaan kita kelak di akhirat itu semuanya tergantung pada diri kita sendiri. Tergantung bagaimana kita mendidik diri kita sendiri. Apakah kita akan membiarkan diri kita begitu saja berkelana mengarungi dunia tanpa adanya tata krama, tanpa adanya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita didik diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah, atau kita lepaskan saja, bermaksiat silahkan, tidak bermaksiat silahkan. Maka dikatakan bahwasanya kebahagiaan kita ini kitalah yang menentukan, jadi bukan orang lain. Ketika kita ingin bahagia di dunia, maka kebahagiaan tersebut kitalah yang menciptakannya, pastinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apa? Kebahagiaan kita kelak di akhirat pun sama. Kita adalah penentu
setelah Allah Subhanahu wa taala. Wa tatyibiha wa tazkiyatiha wa tathhiriha. Jadi apa? Kitalah yang menjadikan diri kita ini menjadi diri yang baik. Kemudian kitalah juga yang menjadikan diri kita ini menjadi diri yang suci. Kemudian kita jugalah yang menjadikan diri kita menjadi diri yang bersih. Kama anna syaqa'aha, sama halnya kita pun sebagai manusia adalah yang menentukan apakah diri kita layak sengsara atau tidak bahagia itu kita. Manutun bi fasadiha wa tatsiyatiha wa khubthiha. Jadi apa di sini dikatakan kerusakan diri seseorang itu dialah yang menentukan. Yang mengotori diri kita ya diri kita sendiri. Dan yang membuat diri kita buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau di hadapan manusia pun diri kita sendiri yang membuatnya. Sehingga apa? Kita kembali sampaikan, kitalah yang menentukan apakah kita layak bahagia atau tidak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syams, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara kita mensucikan diri kita, bagaimana cara kita membersihkan diri kita. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori dirinya sendiri. Surat ini ada, ayat ini ada di dalam surat Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah telah menunjukkan kepada kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah tunjukkan kepada kita jalan takwa. Barang siapa yang mau masuk ke jalur takwa maka silahkan mengikuti jalur ini. Kalau orang ingin menjerumuskan dirinya kepada kesesatan, maka silahkan mengikuti jejak ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah hanya menunjukkan ini loh jalan yang benar. Kalau pengen diikuti, tafadhol silahkan. Kemudian Allah juga tunjukkan ini loh jalan yang tidak benar, jalan yang sesat. Sehingga apa? Kita juga yang menentukan apakah kita mau masuk ke dalam jalan yang sesat atau jalan yang tidak sesat. Kemudian di dalam ayat yang lainnya, di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha." Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an, di antara bentuk pendustaan seseorang manusia kepada ayat-ayat Al-Qur'an adalah tidak mengimani ayat tersebut. Kemudian di antara bentuk tidak mengimaninya, bahkan kita mendustakan ayat-ayat Al-Quran adalah kita juga masih meragukan apakah Quran ini masih layak atau tidak layak. Ini di antara bentuk pendustaannya. Bahkan di antara bentuk pendustaan seseorang kepada Al-Quran itu bisa jadi dia tahu Al-Quran, dia membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan apa isi yang dikandung dari ayat tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami yaitu Al-Quran wastakbaru anha. Tidak cukup dengan mendustakan, bahkan Allah katakan dan orang-orang yang menyombongkan dirinya. Yang namanya sombong dulu pernah kita bahas, sombong itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam batarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu adalah seseorang meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Sampaikan kebenaran, ya akhi, wahai saudaraku, inilah pernyataan yang benar terkait hukum ini atau perkara ini. Kalau kita menolak kebenaran, maka kata Nabi SAW, inilah yang dinamakan dengan sombong. Atau ternyata apa? Kita meremehkan manusia, kita meremehkan orang lain. Mungkin karena kedudukan kita lebih tinggi, atau mungkin karena kita sudah memiliki titel yang lebih tinggi juga, maka kita meremehkan orang-orang yang berada di bawah kita, tidak mengakui kemampuan seseorang. Ini juga di antara bentuk kesombongan. Maka pernah diceritakan bahwasanya
pada masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, cucunya dari Umar bin Khattab. Diceritakan bahwasanya suatu hari datanglah utusan-utusan ke singgasananya Umar bin Abdul Aziz. Setiap utusan dari suatu kabilah datang ke istananya, tidak hanya satu dua, bahkan banyak utusan yang datang ke singgasana Umar bin Abdul Aziz. Maka setelah para utusan ini berkumpul, tibalah saatnya kelompok si A ini untuk berbicara. Maka kemudian dari kelompok si A ini berdiri seorang anak kecil. Padahal apa? Di antara anak-anak kecil tadi ada orang yang lebih dewasa, bahkan ada yang lebih tua darinya. Maka ketika Umar bin Abdul Aziz melihat anak kecil, kemudian dia bangun berbicara lantang di hadapan sang khalifah. Sang khalifah berkata, "Coba yang berdiri adalah orang selain dirimu." Di sini Umar bin Abdul Aziz sedikit menganggap remeh sang anak kecil tadi. Mungkin di pikiran Umar bin Abdul Aziz, kalau seandainya masih ada orang lebih dewasa dari dirimu, mengapa engkau maju, engkau berdiri, engkau tampil? Maka kemudian ketika anak kecil tadi ditegur dan disampaikan bahwasanya dia tidak layak untuk berbicara, berkatalah anak kecil tadi di hadapan Umar bin Abdul Aziz, "Innamal mar'u bi asgharain." Wahai Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya seseorang itu dinilai dari hati dan amalnya. Kalau seandainya engkau mengukur seseorang itu dari umurnya, maka kata bocah kecil ini, maka ada yang lebih layak daripada dirimu. Dia mengatakan, seandainya seseorang itu diukur dari segi umur, dari segi kepribadian dan sebagainya, maka kata bocah ini, engkau tidak layak untuk menjadi seorang raja. Engkau tidak layak menjadi seorang khalifah. Karena mengapa? Ada orang yang lebih tua daripada dirimu, ada orang yang lebih dewasa daripada dirimu. Ini ucapan anak kecil tadi di hadapan seorang khalifah pada saat itu. Maka kemudian setelah khalifah Umar bin Abdul Aziz disampaikan perkara seperti itu, timbullah rasa ta'ajjub, timbullah rasa bangga kepada anak kecil tadi. Ternyata ada kaum muslimin, anak kecil yang ternyata memiliki kemampuan dan bahkan kedewasaan melebihi orang-orang yang dewasa. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz memberikan kedudukan dan waktu pada anak bocah tersebut. Ini diantara bentuk contoh bahwasanya diantara bentuk kesombongan adalah seseorang meremehkan kebenaran. Dia tidak melihat kebenaran tersebut, tetapi yang dilihat adalah orangnya. Kalau orangnya lebih rendah daripada dia tidak akan menerima kebenaran tersebut. Dia hanya menerima kebenaran dari orang lain. Tetapi dari kisah ini kita diberikan contoh oleh Umar bin Abdul Aziz bahwasanya sebagai seorang yang mengetahui agama, dia akan tetap mengambil kebenaran tersebut dari mana dia berasal. Maka dikatakan la tandur ila man qala, undur ma qala wa la tandur man qala. Lihatlah apa yang diucapkan, tetapi jangan lihat dari siapa ucapan tersebut diucapkan. Kalau ketika kita melihat seseorang itu dari orangnya, kalau orangnya rendah daripada kita tidak akan mengambilnya. Tetapi kita diperintahkan untuk melihat apa yang terucap dari lisannya. Kalau ucapan yang disampaikan kepada kita adalah kebaikan, meskipun disampaikan kata Nabi oleh seorang Abdun Habasyi, seorang budak yang berasal dari Habasyah, yaitu Ethiopia, yang memiliki kepribadian yang mungkin berbeda jauh dengan orang-orang yang tinggal di kota, memiliki kulit yang mungkin lebih hitam daripada manusia biasa. Maka kata Rasulullah, seandainya kebenaran disampaikan oleh mereka, kita wajib untuk mengambilnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka menyombongkan diri terhadap ayat-ayat tersebut, la tufattahu lahum abwabus sama. Allah tidak akan membukakan pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Para mufassir mengatakan yang dimaksud dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibuka pintu-pintu langit, artinya apa? Amal-amal mereka tidak akan sampai
diangkat oleh para malaikat ke langit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya amal mereka itu tertolak. Seperti apapun kebaikan mereka itu akan tertolak ketika mereka mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah Allah tidak akan bukakan pintu-pintu langit kepada mereka. Yang kedua, Allah tidak akan masukkan mereka ke dalam surganya. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai yang namanya onta itu masuk ke lubang jarum. Artinya ya mustahil, tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga. Karena tidak akan ada seekor unta yang besarnya seperti itu masuk ke dalam lubang jarum. Itu mustahil. Nah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada ayat-ayat Al-Qur'an, mereka akan jauh dari rahmat Allah dan pasti mereka akan ditempatkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Wa kadzalika nadzil mujrimin. Maka begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, kami memberikan balasan kepada orang-orang yang jahat. Orang-orang yang jahat. Di antara orang-orang jahat ya orang-orang yang hanya mengambil Al-Qur'an yang sesuai dengan keinginan mereka saja. Lahum min jahannam mihadun. Bagi mereka kata Allah Subhanahu wa taala nanti akan disediakan tikar, akan disediakan kasur, yang mana kasur tersebut min jahannam, berasal dari api neraka. Wa min fawqihim ghawash, dan selimut mereka nanti itu pun sama dari api neraka. Jadi dari bawah neraka, ranjangnya yang dipakai untuk tidur terbuat dari neraka, selimut yang dipakainya pun itu terbuat dari neraka. Ini hukuman yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mendustakan, menyombongkan diri dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wa kadzalika najzid zalimin. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Disebutkan bahwasanya di antara makna dari zalim itu adalah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyerahkan ketergantungan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khalaqaka, padahal Allah menciptakan mereka. Ini di antara bentuk kekufuran seseorang, sudah diciptakan, sudah dikasih kehidupan, sudah diberi kenikmatan, sudah diberi waktu untuk bisa menghirup udara yang Allah berikan, tetapi tidak menyembah kepada Allah. Ini di antara bentuk kekufuran. Nah, tadilah ancaman balasan yang akan Allah berikan kepada mereka kelak pada hari kiamat. Walladzina amanu wa amilus shalihat, sedangkan bagi orang-orang yang beriman, kemudian selain beriman, wa amilus shalihat. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca ayat Al-Qur'an itu pasti Allah menjandingkan keimanan dengan amal soleh. Pasti. Setiap menyebutkan walladzina amanu pasti diiringi dengan wa amilus shalihat. Karena tidak mungkin orang mengaku beriman tapi enggak pernah beramal. Saya beriman kepada Allah tetapi enggak pernah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil. Sehingga apa? Di dalam ayat Al-Qur'an Allah akan senantiasa sandingkan yang namanya keimanan dengan amal soleh. Karena iman itu adalah al-qaulu bil lisan, sesuatu yang kita ucapkan dengan lisan kita, saya beriman kepada Allah. Kemudian apa? Wa tasdiqu bil jinan. Kita yakini dalam hati kita bahwasanya kita beriman kepada Allah. Kemudian apa? Wal amalu bil arkan. Bukti kita beriman harus ada amalannya. Harus ada realisasinya. Tunjukkan keimanan antum kalau antum benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an Allah katakan, jangan sampai kalian mengira beriman kepada Allah padahal belum datang ujian yang Allah berikan kepada antum. Jadi orang yang beriman itu akan banyak ujiannya. Kalau kita lihat para nabi itu ujiannya luar biasa. Orang yang paling beriman kepada Allah ya para nabi. Orang yang paling sabar adalah para nabi. Bahkan Rasulullah itu di antara bentuk hikmah mengapa Allah turunkan
Al-Quran secara bertahap selama kurang lebih kemarin kita sampaikan 23 tahun. Di antara bentuk hikmahnya adalah untuk tasliyah, untuk menghibur Nabi ketika Nabi down, ketika Nabi kemudian futur, ketika Nabi kemudian putus asa. Ya Allah, kok masyarakat Mekah ini kok membenci saya? Ya Allah, kok masyarakat Mekah ini tidak mau beriman kepada saya? Maka pada saat itu akan Allah turunkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah para nabi sebelumnya. Wahai Muhammad, ini loh kisah nabi yang lebih ngeri daripada antum. Ini loh wahai Muhammad kisah Nabi Fulan yang mana mungkin perlakuan umatnya kepada dia lebih kejam daripada perlakuan umat antum kepada antum wahai Muhammad. Ini di antara bentuk hikmah mengapa Allah turunkan Al-Quran itu secara bertahap. Bahkan Nabi SAW pernah menceritakan kepada para sahabatnya, dahulu kala ada seorang nabi. Kemudian seorang nabi ini dipendam dalam sebuah tanah, digalikan tanah. Kemudian yukta biminsyari, diambilkan sebuah minsyar. Minsyar itu gergaji yang terbuat dari besi. Diambil gergaji, kemudian dipisahkanlah antara satu bagian tubuhnya dengan bagian yang lainnya dengan cara digergaji tengah kepalanya, kemudian dipisahkan menjadi dua bagian. Kemudian dikuliti. Ma yasuddu dzalika an dinihi. Kata Nabi SAW, hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk tetap beriman kepada Allah. Artinya apa? Seseorang yang sudah mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, harus kuat ketika dicerca, harus kuat ketika dihina. Jangan sampai kemudian ketika kita ditimpa suatu musibah sedikit saja, kita sudah kemudian, wah ternyata masuk di Islam itu nggak enak, banyak cobaannya, sehingga antum kemudian naudzubillah ada yang berpindah agama, naudzubillah. Ingat wahai para saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kaum muslimin, ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita itu tidak ada bandingannya dengan ujian yang Allah berikan kepada para nabi sebelum kita. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Fa'amsal, kemudian yang semisalnya dengan nabi. Kalau kita ini masih jauh di bawah standarnya para nabi, masih ringan ujian kita, maka kalau bisa kita senantiasa tetap beriman kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita kembali ke ayat tersebut. Walladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus salihat, dan yang senantiasa beramal saleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah membebankan kepada mereka kecuali atas apa yang telah mereka mampu saja. Jadi Allah tidak akan membebankan kepada kita ini sesuatu yang tidak kita mampu. Mungkin kita merasa ya Allah saya sudah tidak mampu, tetapi Allah pasti akan lebih tahu daripada kita apakah kita mampu atau tidak. Karena Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan sesuatu hal, sesuatu perkara kepada manusia kecuali sesuai dengan kemampuan mereka. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah para penduduk surga. Beriman pertama, kemudian beramal saleh. Maka orang yang sudah beriman, orang yang sudah beramal, Allah akan janjikan bagi mereka surga. Ulaika ashabu al-jannah. Mereka itu adalah para pemilik surga. Hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalamnya. Jadi tidak ada kata tidak kekal. Di dalam surga nanti Allah akan kekalkan kita, karena tidak akan ada lagi kehidupan setelah kehidupan akhirat. Jadi kehidupan kita ini ya ujungnya di akhirat tadi. Immal jannah, kalau tidak surga, imma annar, kalau tidak ya neraka. Maka para ulama berpesan cocoklah tanam. Artinya ketika kita di dunia ini bercocoklah tanam dengan sebaik-baiknya tanaman, agar kita kelak dapat menuai hasilnya di akhirat dengan sebaik-baiknya. Kalau kita di dunia diberikan kenikmatan, kemudian tidak menanami ladang kita ini, dunia kita ini dengan amal soleh, maka
maka nanti ketika orang di akhirat memanen pahala yang banyak, kita hanya melihat saja. Bahkan kita menjadi orang yang rugi karena tidak memiliki amal kebaikan sedikit pun. Ayat ini ada dalam surat Al-A'raf. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Wal 'asr, dan demi masa dan demi waktu. Allah bersumpah di dalam ayat ini dengan waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan yang beramal saleh. Di ayat yang kita baca ini pun Allah menyandingkan keimanan dengan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Karena kita sampaikan sekali lagi, yang namanya iman tidak akan pernah lepas dari yang namanya amal soleh. Kalau ada orang mengaku beriman tapi enggak beramal soleh, enggak mau sholat, enggak mau zakat, enggak mau puasa, maka ini bukan beriman. Karena manusia itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ada yang Islam saja, ada yang mukmin saja, yang paling tinggi adalah muhsin. Kita ini adalah kedudukan yang mana entah. Kita bisa menjadi muslim saja, bisa menjadi mukmin saja, bisa menjadi muhsin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak rugi itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak cukup beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian mereka apa? Tawassaw, saling nasihat menasehati, saling memberikan wejangan, saling memberikan petuah kepada sesamanya. Tentang apa? Tentang kebenaran, tentang kebaikan, dan juga kita menasehati orang lain atau bahkan diri kita sendiri dengan yang namanya kesabaran. Jadi sabar itu kita yang terlebih dahulu bersabar, kemudian kita mengajak manusia untuk bersabar. Dan para ulama membagi sabar itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sabar terhadap ketaatan kita kepada Allah. Jadi taat itu butuh sabar. Kalau enggak sabar maka ya kita tidak akan taat. Kita dengar azan pada subuh. Subuh itu waktu yang dingin, waktu yang enaknya ya tidur. Maka kalau kita tidak sabar, kita tidak akan mau sholat. Sehingga apa? Ketaatan yang pertama itu, kesabaran yang pertama itu adalah kesabaran kita untuk melatih ketaatan kita kepada Allah. Jadi taat itu butuh kesabaran. Sholat itu butuh sabar. Kalau tidak sabar, imamnya baca surat yang panjang, baca ayat yang panjang, kita nanti akan gerutu dalam diri kita. Kalau imamnya ini panjang, saya besok gak mau kesini lagi. Atau mungkin ketika diimami si fulan, wah yang imam ternyata si fulan. Ini kalau tidak sabar, maka ketaatan tersebut akan batal. Jadi yang pertama sabar terhadap ketaatan kepada Allah. Yang kedua, para ulama membagi kesabaran itu kesabaran terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kemarin kita sampaikan yang namanya jiwa manusia itu la ammaratun bisu. Senantiasa menyuruh manusia, mengajak manusia, memerintahkan manusia kepada perbuatan yang buruk. Jadi kita ini lebih condong untuk melakukan keburukan. Kalau kita tidak sabar, kita akan melakukan maksiat ini, melakukan maksiat itu, dosa ini, dosa itu. Maka yang namanya sabar itu perlu diterapkan juga pada saat kita berusaha meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, para ulama membagi yang sabar. Sabar itu adalah sabar pada takdir, ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi ketika Allah SWT telah takdirkan kita seperti ini, sudah kita bersabar. Karena Allah ketika kita masih berada di rahim ibu kita, Allah telah utus malaikat untuk menentukan rezeki kita. Mungkin ada yang sampai saat ini
sudah bekerja tiap hari tapi nggak kaya-kaya, sudah bekerja tiap hari tetapi ya gitu-gitu saja, maka yakinlah bahwasanya rezeki kita ini sudah ditentukan Allah sejak dahulu kala. Kemudian Allah SWT juga telah tetapkan kepada kita ajal kita kapan. Kalau belum waktunya ya jangan berharap untuk meninggal dunia, karena Allah telah tetapkan kapan kita akan mati. Kemudian Allah SWT juga telah tetapkan kepada kita syaqiyun au sa'idun. Bahagianya kita, sengsaranya kita, itu juga telah Allah tentukan kepada kita. Kita apakah nanti masuk neraka atau surga itu sudah ditentukan. Maka tugas kita itu adalah berusaha tadi. Saddidu wa qarribu. Kata Nabi SAW, beristiqomalah kalian dan senantiasalah berusaha untuk beramal. Bagaimana meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Okelah kita telah ditentukan jalannya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala apakah di surga atau di neraka, tetapi kita diberikan oleh Allah keinginan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iradah untuk mengambil jalan yang tadi, apakah jalan yang lurus atau jalan yang tidak lurus. Jalan orang-orang yang diberikan petunjuk atau jalan orang-orang yang Allah laknat, Allah sesatkan. Jadi kita pula yang menentukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan surat Al-Asr ini Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, "Lau lam yunzal ilan nasi illa hiya lakafatum." Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ayat, tidak menurunkan surat kecuali surat Al-Asr ini, maka sungguh kata Imam Syafi'i lakafatum. Surat ini sungguh sudah cukup bagi manusia. Karena mengapa? Ternyata ayat di dalam surat Al-Asr ini mengandung banyak faedah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, fa innahu subhanahu wa ta'ala qassama naw'al insani ila qismain. Allah membagi manusia itu menjadi dua bagian. Khasiran wa rabiyan, orang yang rugi dan orang yang beruntung. Kita tinggal milih nih, mau jadi hamba Allah yang merugi atau menjadi hamba Allah Ta'ala yang beruntung. Siapa yang beruntung? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ar-rabih man nasaha li nafsihi, yaitu orang yang berusaha menasehati dirinya, senantiasa mendidik dirinya bil imani wal amali saleh, dengan cara beriman kepada Allah dan dengan cara senantiasa beramal saleh. Jadi kita didik diri kita untuk beriman. Setiap kita pengen belok ke kiri, kita ingatkan diri kita bahwasanya iman itu adalah jalan utama menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita ingatkan diri kita, ayo beramal. Ayo beramal. Jangan sampai kita digalakkan oleh hawa nafsu kita. Wa nasahal khalqa bil wasiyati bil haq. Kemudian orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa menasehati sesamanya dengan kebaikan dan kesabaran. Dan kesabaran tadi, baik kesabaran untuk diri kita, yang kita latih untuk sabar, senantiasa sabar, karena sabar itu tidak ada batasnya. Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah menyediakan pahala bagi orang sabar itu tidak ada batasnya. Bighairi hisab artinya tanpa bisa dihitung. Saking besarnya pahala sabar, tidak bisa dihitung berapa besar pahala yang Allah berikan bagi orang yang bersabar. Makanya apa? Tidak ada batas yang namanya kesabaran. Maka sabar dan terus bersabar. Seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian muallif rahimahullah taala, pengarang kitab ini menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum yadkhulunal jannah. Setiap kalian wahai umatku yadkhul al-jannah, akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, tetapi kata Nabi, kecuali orang-orang yang enggan, orang-orang yang enggak mau. Insyaallah kita yang ada di majelis ini semuanya berharap dan berkeinginan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan kata Nabi SAW, setiap manusia, setiap pengikutnya akan masuk ke dalam surga, kecuali orang-orang yang nggak mau masuk surga. Tapi mustahil kalau ada orang nggak mau masuk surga. Bahkan kalau kita tanya kepada orang selain Muslim, orang yang beragama selain Muslim, mau masuk surga, pasti jawabannya iya.
Dan kita sebagai seorang muslim harus layak, harus lebih dahulu mengatakan saya layak masuk ke dalam surga. Maka kalau ada orang muslim mengatakan ya sudahlah saya masuk neraka saja, ini naudzubillah tsumma naudzubillah, sangat luar biasa, sangat menentang Allah. Setiap manusia berusaha agar bisa masuk ke dalam surga, dia malah menawarkan diri, ya sudahlah saya masuk ke dalam neraka. Maka naudzubillah. Qalu wa may ya'bar ya Rasulullah. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang enggan? Apakah ada orang yang tidak mau masuk ke dalam surga? Maka Nabi SAW katakan, man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Sedangkan orang-orang yang bermaksiat, tidak mengimani Nabi, tidak mengimani Allah, mereka itu adalah orang-orang yang enggan. Ada orang-orang yang menolak hadis Nabi. Jadi di Indonesia itu ada golongan yang hanya menerima Al-Quran saja dan tidak mau menerima hadis Nabi. Ini bahaya. Padahal Allah telah turunkan Al-Quran dan telah sandingkan Al-Quran dengan hadis itu untuk dijadikan sebagai pedoman. Kalau hanya mengandalkan Al-Quran saja atau hanya mengandalkan hadis saja, dikhawatirkan kita akan menjadi orang yang sesat. Dan ternyata di Indonesia ini ada beberapa golongan yang hanya beriman kepada Al-Quran saja, sedangkan terhadap hadis Nabi ya, dipilih-pilih. Misalnya yang mutawatir saja, kemudian kalau yang ahad tidak diambil. Padahal hadis-hadis yang mutawatir itu hanya sedikit jika dibandingkan dengan hadis-hadis yang ahad. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita menjamin kalau kita mentaati Rasul kemudian mentaati Allah akan dimasukkan ke dalam surganya. Dan Rasul memberikan ancaman kepada siapa saja yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, akan diancam masuk ke dalam nerakanya. Wal iyadu billah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kama yu'minul muslim bi anna ma tatharu alaihi nafsu wa tasfu huwa hasanatul iman. Bahwasanya apa? Seorang muslim juga meyakini bersihnya diri kita, sucinya diri kita itu adalah kebersihan iman. Iman seseorang itu akan menjadi bersih kalau kita mau membersihkannya, kita mau mensucikannya. Makanya dulu ketika kita bahas tentang adab kita terhadap Al-Quran, Nabi berkata bahwasanya hati kita ini bisa berkarat, kata Nabi SAW. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau hati manusia itu bisa berkarat, wa majila'uha, lalu bagaimana cara agar kita dapat mencemerlangkan lagi hati tersebut? Maka kata Nabi SAW, qiraatul Quran. Di antara bentuknya adalah dengan cara kita perbanyak membaca Al-Quran. Nah, hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi suci, itu tergantung kita sendiri. Apakah kita mau membersihkannya, apakah kita mau mensucikannya atau tidak, atau kita biarkan saja. Kemudian di sini dikatakan wal amalu salih wa anna ma tatadassa bihi wa tathbathu wa tafsud huwa sayyi'atul kufri wal ma'asi. Sedangkan buruknya diri kita, kotornya diri kita, kemudian rusaknya diri kita itu disebabkan karena yang pertama kekufuran kepada Allah, kemudian yang kedua karena maksiat. Makanya Nabi SAW katakan di dalam sebuah hadis, innal mu'min idza atna badan, sesungguhnya seorang muslim apabila melakukan suatu dosa, kana nuqtatun sauda, maka Allah akan tulis titik, satu titik di dalam hatinya, titik yang hitam. Misalnya hati kita ini adalah bulat, warnanya putih, maka kalau seseorang berbuat dosa, Allah akan tuliskan satu nuqtah hitam, satu titik hitam di yang putih tadi. Kalau bermaksiat lagi ditulis satu titik lagi. Kalau bermaksiat lagi satu titik lagi, sampai kalau setiap hari seseorang bermaksiat akan penuh hatinya dengan kotoran. Tapi kalau kemudian dia bertaubat kepada Allah, kemudian beriman kepada Allah, beramal soleh, Allah akan cabut titik yang hitam tadi dan dibersihkan dengan keimanan.
Makanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik buruknya hati kita, bahagia tidaknya diri kita ketika di dunia ataupun di akhirat nanti, kitalah yang menentukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan bagaimana cara kita mensucikan diri kita. Apa saja trik-triknya, apa saja tahapan-tahapannya. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat. Dan kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.